Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Om Otomotif. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya terlebih dahulu ya, supaya mendapatkan info terbaru dari Om Otomotif perihal mobil atau dunia perotomotifan. Untuk teman-teman semua yang sedang atau akan membeli atau sedang mencari mobil baru maupun bekas, bisa tonton video ini dulu ya. Terutama untuk kalian yang sedang mencari Motuba, motor tua bekas maupun mobil tahun muda bekas ya. Tonton video ini terlebih dahulu supaya teman-teman semua tidak terkena atau tertipu oleh para penjual atau pedagang mobil nakal yang ada di luar sana. Karena banyak sekali trik yang digunakan oleh mereka untuk melabui para customer atau para pembeli-pembeli yang kurang wawasan atau mungkin tidak tahu menahu detail tentang mobil bekas. Jadi di video ini kami Om Otomotif akan memberi beberapa tips atau bocoran tentang mobil bekas, atau bagaimana sih atau apa saja sih yang dilakukan oleh para penjual nakal ini untuk sebagaimana rupa merubah mobilnya itu dari mobil mungkin mobil rongsok atau mobil yang sudah tidak layak menjadi mobil yang layak atau disulap menjadi mobil yang layak. Tentunya dengan cara yang tidak benar ya, dengan cara-cara atau trik-trik nakal yang dilakukan oleh mereka. Pastinya yang dilakukan mereka ini sangat banyak sekali dan cukup kotor sekali ya untuk melabui para customer merubah mobilnya dari mobil yang tidak layak menjadi sangat layak atau disulap sedemikian rupa. Dari beberapa hal, dari sektor mesin, sektor bodi, sektor rangka, sektor elektrikal, kelistrikan, sektor kaki-kaki, sektor suspensi, sektor interior, sektor kaki-kaki, dan AC, semuanya ya banyak sekali yang mereka lakukan dan caranya itu ada saja. Jadi pastinya teman-teman semua tidak mau kan mengalami kerugian ketika membeli atau bertransaksi mobil yang digunakan sebagai transportasi sehari-hari. Tentunya kalian semua menginginkan mobil bekas yang baik, optimal, dan lancar untuk digunakan keperluan kesehari-harian ya. Nah, jadi di video ini kita akan membahas apa saja sih yang dilakukan oleh para penjual nakal ini supaya mobilnya itu bisa disulap menjadi mobil bagus atau terlihat bagus dan bisa dijual dengan harga tinggi. Pedagang mana yang tidak mau mobilnya laku dengan harga tinggi? Ya, nomor satu kita akan bahas dari mobil yang bekas banjir. Nah, banyak sekali di luar sana mobil-mobil yang tertera, mobilnya bagus, mobilnya aman, mobilnya pokoknya tinggal pakai saja dengan harga yang murah. Nah, itu cukup dicurigai ya, karena banyak sekali para pedagang itu menutupi riwayat banjir ini dari konsumen-konsumennya. Kenakalan lainnya yang sering dilakukan oleh para pedagang mobil bekas adalah menyamarkan bekas banjir. Penjual biasanya akan memoles mobilnya sehingga terlihat seperti baru, tetapi masalah seperti itu, kerusakan rangka atau karat akibat banjir tetap ada. Agar terhindar membeli mobil bekas banjir, teman-teman harus melakukan pengecekan sasis dan lantai mobil-mobilnya secara menyeluruh dan secara detail. Periksa juga dokumen kendaraan seperti riwayat servisnya dan laporan asuransi, karena itu bisa menjadi patokan apakah mobil ini mengalami pemalsuan atau sulap atau tidak. Dan cek juga apakah mobil ini memunculkan bau-bau yang tidak enak, terutama bau apek ya, karena banjir interiornya pasti terendam oleh air yang bercampur dengan lumpur. Tentunya tanda-tandanya adalah karat atau korosi yang berada di mana-mana, di bagian bawah jok, bawah setir, bagian kaki-kaki. Tentunya hal itu mau disulap seperti apapun pasti ada cacat atau terlihat ya bagian-bagian yang telah disulap karena bekas banjir tadi. Mobil bekas laka ya, yang selanjutnya ini juga hampir mirip dengan mobil yang bekas banjir. Teman-teman semua harus mengecek bagian depan sasisnya, rangka, mesin, baut-bautnya, bagian apron, dan bagian bawah, bagian samping, rangka samping, bodi samping, kanan kiri, dan bodi belakang, bawah, atas, maupun tengahnya. Karena mobil bekas laka ini juga sangat rawan atau rentan untuk digunakan dalam keseharian. Hal ini juga cukup fatal, menjadikan hal kecil atau hal besar pun dapat terjadi. Karena hal itu teman-teman harus mengecek dengan benar dan teliti apakah mobil ini bekas laka atau tidak. Sebaiknya teman-teman menghindari mobil bekas laka, terutama mobil-mobil yang sudah dipoles
dan dirubah sedemikian mungkin oleh para pedagang untuk menaikkan harganya dari harga yang down hingga dapat dijual dengan harga normal. Hal yang sering dilakukan oleh para pedagang nakal selanjutnya yakni adalah dokumen palsu atau dokumen yang tidak lengkap. Teman-teman juga harus menghindari hal-hal ini karena cukup fatal dan tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian harinya. Beberapa penjual mobil bekas menawarkan kendaraan atau mobilnya dengan dokumen palsu atau tidak lengkap atau mobil setengah atau mobil bodong seperti BPKB dengan arti buku pemilik kendaraan bermotor yang tidak sesuai atau SNK surat tanda nomor kendaraannya yang sudah mati. Pastikan juga untuk memeriksa keaslian dokumen dengan memverifikasi nomor rangka dan nomor mesin kendaraan tersebut. Teman-teman juga bisa manfaatkan layanan pengecekan online atau kantor pajak terdekat dari instansi terkait untuk memastikan apakah mobil atau kendaraan tersebut tidak memiliki masalah secara hukum, karena hal tersebut dapat memengaruhi di kemudian harinya apakah teman-teman akan mengalami kerugian atau tidak, dan apakah akan terjadi masalah di kemudian harinya atau tidak. Sebaiknya hindari hal tersebut. Hal selanjutnya adalah memanipulasi odometer atau memutar odometer pada bagian speedometer mobil. Trik ini seringkali digunakan oleh para pedagang motor dan mobil. Tentunya hal ini juga sudah menjadi rahasia umum bahwasanya banyak sekali pedagang nakal di luar sana yang menggunakan trik ini. Tentunya hal ini dapat merugikan teman-teman semua yang akan membeli mobil tersebut karena tidak tahu riwayat mobilnya dan tidak tahu seberapa kondisi mobil tersebut, apakah masih aman untuk digunakan di kemudian hari jangka panjang ataukah ada masalah di kemudian harinya. Trik paling umum yang biasa dilakukan oleh pedagang mobil bekas yang nakal adalah memanipulasi angka pada odometer, tujuannya agar jarak tempuh yang tertera di speedometer menjadi lebih rendah dari yang sebenarnya. Dan keuntungan dari hal tersebut adalah menaikkan harga mobilnya menjadi lebih tinggi, tidak harga yang ada di bawah pasaran. Supaya terhindar dari trik nakal ini, teman-teman bisa memeriksa riwayat servis kendaraan melalui buku servis atau dapat menghubungi bengkel resmi mobil tersebut. Kalau angka odometer dengan catatan perawatan tidak sinkron, itu berarti odometer telah diputar. Selain itu, perhatikan kondisi fisik mobil. Hal ini bisa dilawan dengan fisiknya. Teman-teman bisa mengecek seperti pedal rem, bagian setirnya apakah terdapat luka-luka atau sangat mulus, dan bagian joknya yang bisa memberikan indikasi umur yang sebenarnya yang sudah dilalui oleh mobil tersebut. Hal selanjutnya yang teman-teman harus waspadai adalah harga mobil yang terlalu murah. Harga mobil yang terlalu murah justru akan menjadi masalah di kemudian hari. Penawaran harga yang jauh di bawah pasaran seringkali menjadikan jebakan para konsumen yang akan membeli mobil. Mobil dengan harga murah mungkin memiliki masalah tersembunyi atau bahkan merupakan hasil tindak kejahatan seperti kendaraan curian atau penipuan. Untuk menghindari jebakan tersebut atau jebakan harga murah, lakukan riset pasar untuk mengetahui harga rata-rata mobil yang akan teman-teman beli. Jangan tergoda oleh harga murah tanpa memeriksa latar belakang kendaraan secara menyeluruh. Hal tersebut juga bisa membuat teman-teman terkena menjadi korban penipuan. Banyak sekali di sosial media yang sudah beredar penipuan jual beli mobil atau jual beli mobil segitiga, yang intinya itu akan merugikan teman-teman sendiri. Dari harga yang murah justru akan menjadi korban mengeluarkan uang puluhan juta hingga ratusan juta, dan setelah pembayaran mobil pun juga tidak kunjung datang. Nah, sekarang teman-teman semua sudah paham kan? Dan itu tadi adalah beberapa trik atau cara agar teman-teman tidak terkena tipu atau anti kena tipu pedagang nakal yang ada di luar sana. Itu tadi adalah beberapa istilah jual beli mobil bekas yang wajib dipahami oleh teman-teman semua. Anti kena tipu pedagang nakal itu adalah istilah jual beli mobil bekas yang wajib dipahami. Ada beberapa istilah yang digunakan pada jual beli mobil bekas. Jadi yang mau berburu nggak ada salahnya untuk tahu hal tersebut dan nonton video ini terlebih dahulu. Di mobil bekas yang dijual secara online umumnya disertai dengan beberapa keterangan, semisal keterangan alamat penjual mobil bekas tersebut, kemudian nomor penjual, hingga deskripsi dari kondisi kendaraan yang dijual tersebut. Semoga video ini dapat membantu teman-teman semua. Dan yang untuk komen macam-macam, berarti
bisa jadi mereka adalah para pedagang nakal tersebut. Teman-teman harus mewaspadai dan terus berhati-hati. Semoga lancar terus dan dilindungi. Terima kasih sudah menonton video ini. Bertemu lagi di lain video. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya terlebih dahulu.